اللهم ارحمنا بالقرآن. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya untuk membawakan ceramah dengan judul Keutamaan Membaca Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam 17 Ramadan. Al-Quran berisi firman-firman Allah yang sangat mulia serta merupakan perintah bagi kita atau pelajaran bagi kita. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 2, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Yang artinya, kitab Al-Quran tidak ada keraguan padanya, merupakan petunjuk bagi orang yang bertakwa. Ayat di atas menjelaskan bahwa ayat suci Al-Quran merupakan ayat yang tidak ada keraguan serta tidak ada kata-kata yang bohong di dalam firman Allah tersebut. Dan Al-Quran merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran merupakan ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia yang ada di muka bumi ini. Kita sebagai umat manusia juga diwajibkan untuk menuntut ilmu. Sebagaimana hadis yang berbunyi, menuntut ilmu itu wajib bagi kaum muslimin dan muslimat. Oleh sebab itulah, marilah kita membaca ayat suci Al-Quran. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram, allazi a'lama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang maha mulia, yang mengajarkan manusia dengan ilmu kalam dan mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Ayat di atas telah menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengajarkan kita untuk membaca serta menulis sebagaimana Allah mengajarkannya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang maha mulia, artinya kita disunnahkan membaca dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mulia. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya, yang berarti bahwa
ilmu yang kita dapatkan ini merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah, ayolah kita bersama-sama untuk membaca ayat suci Al-Quran. Siapa yang membaca ayat suci Al-Quran dengan fasih dan lancar, maka akan bersama dengan malaikat yang mulia dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun, bagaimanakah dengan orang yang tidak pandai membaca Al-Quran? Apakah dia akan berdosa? Jawabannya, tidak sama sekali. Orang yang tidak fasih membaca Al-Quran, masih terbata-bata, serta masih berat dalam membacanya, tidak akan berdosa, melainkan mendapatkan 2 pahala, yaitu pahala belajar membaca serta pahala membaca Al-Quran. Oleh sebab itulah, janganlah kita merasa bersalah apabila kita tidak bisa membaca ayat suci Al-Quran. Namun, alangkah baiknya kita untuk memperlancar bacaan ayat suci Al-Quran kita, agar kita bisa menjadi manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat yang saya cintai, mungkin sebagai kesimpulan dari ceramah saya ini, yaitu yang pertama, marilah kita bersama-sama untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, marilah kita bersama-sama untuk membaca serta mempelajari isi kandungan dari ayat suci Al-Quran, agar kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi manusia yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup sekian ceramah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Ada salah sesungguhnya datangnya dari diri saya sendiri, dan kebenaran hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwabit thoriq. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.